Halo Sobat NC, ini malam-malam ya, saya agak ngantuk tapi saya belain bikin eh, konten buat kalian ya kan, karena tadi ada yang sempat memberikan pertanyaan yang cukup menarik ya, cukup menarik untuk kita bahas. Ya, ini ada yang bertanya sebenarnya mana sih yang harus disembuhkan dulu antara GERD-nya atau anxiety-nya ya. Nah, ini cukup menarik ya. Jadi sebenarnya GERD dan anxiety ini seperti lingkaran ya, lingkaran. Jadi kalau orang memiliki gangguan pencernaan atau dispepsia ya, dispepsia fungsi ya kan, maka akan menimbulkan sensasi-sensasi yang sangat banyak ya, sangat beragam, yang kita sering sebut sebagai 1001 sensasi. Itu karena menimbulkan sensasi yang macam-macam seperti jantung berdebar, kemudian nafas pendek, nafas berat, sakit di ulu hati, perut begah, keliangan, apalagi pusing di sini, kemudian ada tusukan ya, segala macam ya, segala macam yang kadang-kadang mungkin karena yang bersangkutan belum paham bahwa itu adalah uh, sensasi fisik akibat anxiety disorder, maka yang bersangkutan melakukan pencarian ya, searching, googling, kemudian atau mungkin bertanya ke tapi yang bukan profesional seperti itu, akhirnya mendapatkan inputan-inputan yang menakut-nakuti ya. Ini penyakit ini mirip penyakit jantung, ini mirip COVID, ini mirip radang paru-paru, ini mirip penyakit kanker paru-paru, ini tanda-tanda kematian. Akhirnya karena banyaknya inputan negatif atau toksik, jadinya sehingga dia mengalami rasa takut, rasa was-was yang berlebih sampai akhirnya mengganggu mental dia ya, sehingga dia dirasuki dengan rasa takut yang berlebihan atau gangguan kecemasan atau anxiety disorder ya kan? Terus kemudian dan sebaliknya, ketika gangguan kecemasan itu masih tinggi, sedikit-sedikit kita was-was, sedikit-sedikit kita cemas, overthinking, memikirkan hal-hal yang terlalu jauh, kita menduga-duga, kita self-diagnosis, mendiagnosa diri sendiri, akhirnya menimbulkan produksi asam lambung yang tinggi. Jadi intinya GERD menimbulkan sensasi, sensasi menimbulkan cemas, cemas ini ketika kita nggak kendalikan, dia akan menyebabkan asam lambung produksinya tinggi lagi. Jadi kayak lingkaran ya, muter aja ya. GERD jadi anxiety, anxiety bikin GERD kumat, dan seterusnya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara masalah penyembuhannya ya kan, ini bukan penyembuhan yang bertahap ya. Jadi kalau dari pengalaman saya dulu ya, kita jalani penyembuhan dua-duanya. Itulah makanya saya merumuskan ada pola makan, pola pikir, pola hidup, kemudian pasrah, perbanyak self talk, pernafasan diafragma, dengarkan afirmasi, olahraga, kemudian melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti hobi, bersosialisasi, bersilaturahmi, kita banyak berdoa, kita banyak bersedekah ya kan, seperti itu ya. Itu sebenarnya bisa untuk menyembuhkan dua-duanya ya kan. Kalau dari sisi GERD-nya, dengan pola makan dan pola hidup misalkan. Pola makan ini kan kita menjaga makanan kita setiap 4 jam misalkan, karena emang jam-jam asam lambung naik tuh setiap 4 jam ya kan. Ini akan menjaga produksi asam lambung kita tidak terlalu tinggi ya. Jadi pada saat dia mau naik sudah ada makanan ya kan. Nanti 4 jam berikutnya dia mau naik lagi, ada makanan untuk dicerna. Jadi ketika ada makanan yang dicerna, dia nggak sampai menembus otot eksofagus kita sehingga menyebabkan gangguan di organ-organ yang lain ya, jantung, paru-paru, tenggorokan, sampai bahkan ke mulut ya, mulut pahit, mulut asam ya kan. Jadi itu ya, itu pola makan, pola hidup dengan kita berolahraga, kemudian dengan kita melakukan hobi, kita istirahat yang cukup, itu selain menimbulkan
mempercepat penyembuhan secara fisik, juga secara psikis juga bagus, karena olahraga juga menghasilkan hormon serotonin, melatonin, bahkan endorfin, ya kan. Istirahat yang cukup juga sama, ketika kita tidur tubuh kita memproduksi senyawa melatonin ya, serta senyawa endorfin yang memulihkan sel-sel yang seharian ini rusak ya. Jadi tidur itu adalah fase istilahnya hibernasi manusia. Dia akan menstabilkan mana hormon yang kurang bagus, jadi dia mulai diproduksi. Itulah makanya saya mengharapkan teman-teman tidak banyak bergadang ya, tidak banyak begadang, karena pada saat malam itu saatnya kita istilahnya recovery baik secara hormon kita, baik secara nutrisi secara ini ya, sel-sel kita ya. Jadi intinya kalian harus cukup istirahat, kalian terapkan ya. Kemudian tanamkan rasa pasrah. Kenapa sih harus terapkan rasa pasrah? Karena kuncinya untuk meredam anxiety ini adalah mendapatkan rasa tenang, ketenangan, kenyamanan, rasa aman, anxiety reda. Ya, itu juga termasuk fungsi dari self talk juga. Dengan kita banyak self talk, kalimat-kalimat positif, kita mengcounter setiap kecemasan yang timbul. Takut kematian ternyata sudah berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun tidak terjadi. Kita self talk, yang kamu takutkan tidak terjadi, jadi kamu aman. Jadi berikutnya, kalau ada berita kematian, ya cukup ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yakinlah bahwa setiap orang sudah memiliki garis tangannya masing-masing, lahirnya, rezekinya, jodohnya, bahkan sampai ajalnya sudah ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa ya. Jadi kita self talk, kita mau berangkat kerja takut pingsan di jalan, takut nanti tiba-tiba terjadi sesuatu yang buruk, takut kematian ya yang paling puncaknya ya. Ternyata bisa kita lewati ya kan, bisa kita lewati. Nanti pada saat malam gitu, kita evaluasi dalam sehari itu, tadi aku takut pingsan, ternyata tidak pingsan. Aku takut kematian, ternyata tidak terjadi. Aku takut terjadi sesuatu yang buruk, ternyata tidak terjadi. Self talk lagi, berarti itu hanya pikiranku saja, sebenarnya aku dalam kondisi aman. Nah, seperti itu ya. Self talk, kembangkan kalimatnya, kalimat-kalimat positif, self motivation, terus tanamkan. Nanti kecemasan akan selalu datang ya. Setiap kali dia datang, kita sudah melatih. Jadi self talk kita itu juga akan menjadi kalimat-kalimat positif di pikiran bawah sadar kita. Dia akan tahu meredakan. Datang cemas, reda lagi. Datang cemas, reda lagi. Terus sampai lama-lama dia nggak datang lagi. Itu kuncinya kan. Terus juga pernafasan diafragma kalian terus lakukan, karena itu selain memberikan ketenangan, juga dia mencukupi asupan oksigen ya, oksigen dalam tubuh kita, termasuk oksigen untuk otak, terus saraf-saraf kita ya, sehingga kita terbebas dari sensasi keliengan, mata buram, kayak kita sering pusing ya, itu akan hilang ya kan. Jadi intinya sebenarnya 4P itu terapkan semua satu paket gitu loh. Jadi bukan yang pola makan dulu sebulan terus pola pikir, enggak seperti itu ya. Jadi kalian harus simultan istilahnya ya, bersama-sama ya. Kalian terapkan pola makannya, pola pikirnya, pola hidupnya, self talknya, pernafasan diafragmanya, mendengarkan afirmasinya, olahraganya, istirahatnya, melakukan hobinya, seperti itu ya. Jadi baiknya kalian bikin jadwal ya kan, kalian jadwalkan. Jadi kapan aku waktunya makan, kapan aku waktunya self talk, kapan aku waktunya pernafasan diafragma, waktunya aku minum vitamin, waktunya aku dengarkan afirmasi. Jadi nanti dalam sehari itu kalian sudah punya jadwal ya kan, kalian punya jadwal. Nanti positifnya setiap kalian sudah punya jadwal yang tetap, kalian akan dalam sehari itu mulai dari bangun tidur kalian sudah ada fokus aktivitas apa yang harus dilakukan ya kan.
fokus itu akan mengalihkan kalian dari kecemasan juga. Jadi kalian mendapatkan banyak kebaikan ya dari jadwal harian tuh ya. Tulis, boleh ditulis, ditempel, ada jadwal harian, ada mingguan, boleh ya kan. Karena itu akan membuat kalian teralihkan dari rasa cemas akan sensasi-sensasi itu. Jadi nanti kalian akan muncul suatu sugesti yang kuat ya kan, sampai kalian bisa mengucapkan, aku sudah terlalu sibuk untuk cemas, aku sibuk menjalankan jadwal harianku, aku sudah terlalu sibuk untuk menjalankan jadwal harianku hanya untuk memikirkan sensasi yang kurasakan. Seperti itu ya, itu juga bisa kita jadikan self talk ya. Jadi kalau rasa cemas datang, aku terlalu sibuk untuk cemas, aku mending fokus aja gitu. Seperti itu ya. Jadi kalian tetap harus jalankan itu secara simultan melalui suatu jadwal harian yang teratur, secara konsisten dijalankan terus nanti kalian lambat laun akan semakin merasakan perubahannya ya. Mulai sensasi mulai berkurang, frekuensinya semakin jarang, yang tadinya mungkin tiap hari nanti mulai jarang, jadi mungkin tiap minggu, terus tiap 2 minggu, terus tiap sebulan, lama-lama setahun, dan seterusnya ya. Jadi lama-lama kalian akan tiba-tiba di kondisi yang, kok aku nggak merasakan kelayangan aku udah enak ya, kok aku udah stabil nih, nggak limbung misalkan, kok aku nafasku udah lega nih ya kan, kok aku makan sambal nggak apa-apa ya, seperti itu ya. Cuman kalau yang terkait pantangan ya, kalian tetap harus adakan riset ya, mana yang bikin kalian kambuh, kalian harus tahu dulu. Itu bisa dibilang setiap orang bisa beda ya. Jadi kalian harus temukan juga makanan apa saja, minuman apa saja yang kalian perlu hindari. Meskipun sudah sembuh ya, baiknya sih kalaupun terpaksa dikonsumsi jangan berlebihan ya. Intinya segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik ya. Jadi intinya kalian jalankan tadi yang sudah saya sampaikan. Kalian bisa tonton lebih detailnya di video-video sebelumnya, video tentang 4P, tentang self talk, tentang pernafasan diafragma, dengarkan afirmasi, seperti itu ya. Kalian tonton pelan-pelan, coba cari lagi, scroll lagi video-video saya yang lama, termasuk yang berdamai dengan masa lalu, ikhlas masa lalu, terapi memaafkan, metode kartasis, banyak ya saya sudah share ya. Jadi mungkin apa yang kalian cari akan ketemu di situ ya. Jadi tetap semangat, Sobat NC. Semoga kalian selalu yakin bahwa banyak yang sudah sembuh, banyak yang sudah men-share pengalaman sembuhnya, berarti kalian juga bisa sembuh. Oke, salam bangkit luar biasa.